saya Elisa Aprianti dengan NIM 1930201162 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya dari kelas PGMI 05. Nah, di sini saya akan menyampaikan cara mengajar dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Madrasah Ibtidaiyah atau MI dengan materi sumber daya alam. Baiklah, tonton video ini sampai habis dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada semangat ya belajarnya hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baiklah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsensi dulu ya. Jika Ibu sebut namanya, kalian jawab hadir ya. Oke, Adelia, hadir ya. Anissa, hadir. Dela, hadir ya. Faris ada ya. Oke. Hari ini hadir semua ya anak-anak. Baiklah. Nah, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya. Nah, anak-anak udah pada semangat belum belajarnya hari ini? Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, ada yang sudah tahu sumber daya alam itu apa? Nah, jadi sumber daya alam itu adalah semua kekayaan yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, jadi alam itu berupa lautan, gunung, daratan, dan lain sebagainya yang memiliki manfaat, yang memiliki benda mati ataupun benda hidup yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Apa itu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati? Oke, sumber daya alam hayati ialah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati ini ialah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu air, udara, matahari, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, anak-anak, yang bagian ke C yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu ada dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apakah perbedaan dari kedua sumber daya alam ini? Ada yang tahu semuanya? Oke. Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu ialah sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan atau digunakan itu dapat dilestarikan kembali. Contohnya yaitu air, udara, tumbuhan, hewan, dan yang lainnya. Nah, jadi sumber daya alam ini yang dapat diperbaharui sifatnya itu terbatas. Jadi, kita harus menjaga kelestariannya agar tetap bersih dan terjaga. Nah, yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini ialah apabila sumber daya alam yang sudah dimanfaatkan atau sudah digunakan itu tidak dapat dilestarikan kembali. Nah, yaitu contohnya emas, tembaga, dan bahan tambang lainnya. Jadi
Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini yaitu apabila sumber daya alamnya yang sudah habis digunakan, yang terus-menerus dan sudah habis digunakan, dan itu tidak akan dapat digunakan kembali. Nah, anak-anak, yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan prosesnya, yaitu ada dua. Yang pertama, sumber daya alam yang langsung digunakan, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak langsung digunakan. Nah, jadi sumber daya alam yang langsung digunakan ialah sumber daya alam yang bisa kita gunakan secara langsung tanpa melalui proses terlebih dahulu. Yaitu yang pertama contohnya adalah buah-buahan, yang kedua air minum. Nah, buah-buahan dan air minum ini sudah kita bisa gunakan tanpa melalui proses terdahulu. Nah, yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak langsung digunakan. Jadi, sumber daya alam yang tidak langsung digunakan ini yaitu dia melalui proses terlebih dahulu supaya bisa kita gunakan. Contohnya yaitu daging, ikan. Nah, daging dan ikan ini harus kita proses terlebih dahulu, yaitu dengan cara dimasak supaya kita bisa memakannya. Nah, itulah tadi sumber daya alam yang langsung digunakan dan sumber daya alam yang tidak langsung digunakan. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam yang berasal dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu ada pemanfaatan jahe untuk obat-obatan, yang kedua pemanfaatan hewan atau kerbau untuk membajak sawah, yang ketiga pemanfaatan tanah untuk bercocok tanam, yang keempat pemanfaatan sumber energi matahari dan angin untuk pembangkit listrik dan untuk pembangkit listrik alternatif, yang kelima pemanfaatan emas sebagai perhiasan, yang keenam pemanfaatan buah-buahan sebagai sumber vitamin bagi tubuh kita, dan yang ketujuh yaitu pemanfaatan daging dan ikan yang dapat dimasak sebagai sumber protein dalam tubuh kita. Nah, itulah tadi beberapa pemanfaatan yang berasal dari sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, penggunaan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian alam kita yaitu dengan tidak menebang pohon secara liar, dengan tidak melakukan pemburuan secara liar, dan tidak mencemari lingkungan kita. Nah, upaya untuk menjaga kelestarian kita yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon di sekitar tempat kita tinggal, dan penghematan air. Nah, itulah tadi upaya penggunaan kelestarian alam dan upaya untuk melestarikan alam kita supaya tetap terjaga dan tetap bersih. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang materi yang sudah Ibu ajarkan? Baiklah, sebelum menutup mata pelajaran ini, Ibu akan menyimpulkan tentang materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ialah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang kekayaannya yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, alam ini berupa lautan, daratan, pegunungan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus menjaga dan melestarikan alam kita supaya bisa dimanfaatkan kembali. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu materi yang sudah kita pelajari. Nah, untuk tugas di rumah, kalian kerjakan latihan halaman 62 yang ada di dalam buku pelajaran ya. Nah, sebelum menutup materi ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.